Pak Fauzan selaku penanggung jawab penuh sama Pak Arfan. Mulai hari Senin kita sudah melaksanakan tugas itu. Kalau memang baru mau dipersiapkan perangkatnya kita pindahkan ke sini, hari Selasa kita sepakati. Ya. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, kembali saya memberikan informasi. Kepala Dinas LH Hub Kabupaten Tebo, Dr. Andes Erianto, MM, hadiri rapat terkait penanganan sampah di TPS yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang siang hari ini di aula kantor Kecamatan Rimbo Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, gelar dalam rapat ini Kepala Dinas LH Kabupaten Tebo, Dr. Andes Erianto MM, kemudian Camat Rimbo Bujang, Tuslam SPT MSI, Kabid Pasar Edi Sopian, kemudian Kabid Sampah Fauzan, serta 3 lurah yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, yakni Kelurahan Wiroto Agung, Mandiri Agung, dan Sarana Agung. Lalu Ketua Pasar Sarinah Rimbo Bujang, Joni Exporizal, serta beberapa pegawai di lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Tebo. Juga dihadiri beberapa tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tempat pembuangan sampah atau TPS yang ada di Kelurahan Wiroto Agung. RT, RW semuanya hadir, serta pihak sekolah atau yayasan yang ada di sekitaran sampah TPS yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, serta tamu undangan lainnya. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, permasalahan sampah di Kecamatan Rimbo Bujang sepertinya dari waktu ke waktu tidak ada selesainya. Juga berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait penanganan sampah, akan tetapi di setiap waktu dan saat tidak memandang hujan dan panas, sepertinya penumpukan sampah yang ada di TPS Rimbo Bujang dari hari ke hari selalu belum ada solusi dan belum ada titik temu. Terkait ini semuanya, maka pada hari ini diprakarsai oleh Dinas LH Kabupaten Tebo yang langsung didatangi oleh Kepala Dinas dan Kabid Sampah didampingi Camat dan Kabid Pasar Kabupaten Tebo menggelar rapat bersama mencari titik temu terkait bagaimana cara penanganan sampah yang ada di TPS Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Berbagai komentar baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta usulan-usulan dari lingkungan yang ada di TPS Rimbo Bujang, termasuk sambutan dari Camat Rimbo Bujang, dari Kabid dan yang lainnya. Maka kemudian ada poin-poin tertentu yang disampaikan oleh Dinas LH Hub Kabupaten Tebo. Di antaranya dibagi dalam beberapa item, salah satunya adalah jangka pendek, kemudian jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya tentu akan melakukan uji petik terhadap siapa saja yang membuang sampah di situ. Maka untuk jalan menuju ke TPS yang ada di Rimbo Bujang mulai hari Selasa yang akan datang sampai sebulan ke depan itu akan ditutup dan dilakukan uji petik terkait penumpukan sampah ini berasal dari dalam Wiroto Agung ataupun dari luar Kecamatan Rimbo Bujang. Karena informasi yang didapatkan ternyata ada yang mengatakan bahwa sampah-sampah yang ada di sini itu juga pembuangan dari masyarakat yang ada di luar Kelurahan Wiroto Agung ataupun di luar Rimbo Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, untuk jangka menengahnya sendiri atau jangka panjang tentu masih melalui proses akan mencari tempat untuk pembuangan TPS ini. Untuk pembuangan sampah ini tidak lagi di situ, akan tetapi mencari tempat. Akan tetapi karena itu memerlukan waktu dan tentunya untuk dinas sendiri tidak mau kecolongan dengan penumpukan sampah yang luar biasa, maka dalam waktu dekat dimulai pada hari Selasa, tepatnya kalau tidak salah di tanggal 5 itu akan dilakukan uji petik terkait
penumpukan sampah, dan tentunya akan ada petugas yang menjaga di TPS yang ada di Kelurahan Wiroto Agung. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, inilah situasi hari ini terkait rapat pada hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan bersama. Intinya bahwa dinas terkait tidak berpangku tangan dan tidak diam terhadap penumpukan sampah yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Mengingat ini sudah diketahui oleh Bupati juga Wakil Bupati Tebo dan sudah mendapatkan mandat untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang setiap hari mencuat di Kabupaten Tebo, terutama di Kecamatan Rimbo Bujang. Terkait sistem dan cara-cara teknis daripada pengumpulan sampah, tentu nantinya akan mobil yang membawa ke tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Ladang Panjang akan standby sampai jam 3, informasi yang saya dapatkan. Kemudian mentor-mentor itu akan melakukan pengambilan sampah dan langsung dibawa ke TPS yang ada di Kelurahan Wiroto Agung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat semuanya. Di akhir unggahan ini nanti kita akan wawancara langsung kepada Kepala Dinas LH Hub Kabupaten Tebo, Dr. Andes Erianto MM, apa-apa solusi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Itu saja, selamat siang, sukses selalu negeri, salam. Buntulah, tidak punya solusi dan tidak punya ide sebenarnya kalau untuk sampah ini. Karena apa? Banyak permasalahan-permasalahan lain di Kecamatan Rimbo Bujang yang memangnya harus saya tangani. Intinya apa? Jangan sampai hanya permasalahan tentang sampah, yang lainnya masyarakatnya dijauhi. Asal kita mau bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Cuma karena saya bergerak teknis di persampahan ini, nanti solusi terbaiknya seperti apa? Mungkin nanti juga dari pemerintah ada dinas teknis, ada solusi bagaimana. Mungkin itulah. Mari kita sama-sama untuk berkolaborasi, berkoordinasi agar masalah sampah ini menjadi kebanggaan masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang, tidak menjadi suatu permasalahan yang berat. Terima kasih, mungkin itu Pak. Intinya kita tetap berkolaborasi untuk penyelesaian persampahan ini. Ketiga, masyarakat tidak pernah akan berbenturan dengan masyarakat terkait sampah. Yang kita sampaikan adalah jadi jangan sampai ada tanggapan orang pasar siapa, masyarakat lingkungan itu siapa, tidak. Yang jelas masyarakat tidak pernah bersinggungan dengan masyarakat. Nah, ini ada yang salah terkait dengan penempat. Lingkungan ini setelah selesai acara ini tidak lagi melihat sampah-sampah yang seperti sebelumnya, bahkan menimbulkan sebuah permasalahan kaitan masalah dengan limbah dan bahkan penyakit. Saya minta kepada camat juga tegas-tegas saja, jangan standar menyampaikannya gitu. Ya, tegas bagaimana solusinya. Semua persoalan di pemerintahan ini harus ditangani. Kemampuan untuk menduduki jabatan itu harus bisa menangani apa yang menjadi wilayahnya. Semuanya seperti itu saya kira, ya kan? Karena kalau sudah dipercaya, tentu yang harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira terima kasih. Ambil untuk yang jangka pendeknya. Kami ada pemikiran, tadi saya sudah bicara sama Pak Camat, sama Kabid, untuk menempatkan orang, saya minta personil 1 dari Perindak, personil LH 1 dari kecamatan atau lurah 1, ya, itu siapa yang mau diutus untuk memberikan edukasi selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan. Tolong dituangkan dalam berita acara, nanti kita laporkan kepada pimpinan masing-masing. Edukasi selama 1 bulan untuk di sana, untuk makannya personil yang jaga dan segala sesuatunya itu silakan dicarikan solusi masing-masing, ya. Ini solusi yang terbaik, ya. Tolong nanti Pak Camat, Pak Lurah, backup ini, karena ini kan yang punya masyarakat kan Bapak Ibu. Walaupun ada tadi saya dengar yang buangnya sampai unit 11. Makanya kita edukasi, kalau sampah di unit 11, ya kamu silakan. Itu maksudnya, selama 1 bulan. Kita coba 1 bulan, Pak Camat,
mulai dari hari Senin kita laksanakan dengan surat tugas masing-masing. Ya, kami minta nanti tembusan ke Pak Bupati berlangsung surat tugasnya agar ini kita serius untuk menangani ini. Kalau tidak ya silakan, kalau ada surat tugas berarti kami sudah tidak ada lagi tanggung jawab terhadap sudah yang kami sampaikan, terutama ya saya mohon Pak Camat, ini ada beberapa lurah, nanti silakan personil diatur kita untuk mengangkat sampah jadwal perintahnya dari pasar. Ya, kalau memang itu nanti bisanya sore, mobil bisa nanti loloskan sore standby. Ya, jadi tidak apa-apa karena itu dihitung 21 nantinya. Jangan kita nanti meminta supir kerja hitungnya satu-satu. Kita bikinkan 21. Kalau 21 mereka dapat BBM 2 kali kok. Ya, tidak masalah. Yang penting ada keserasian kerja. Ini saya minta nanti silakan Pak Kabid antar supir. Nanti supir kami akan kasih tahu supir dari kami menyesuaikan dengan jadwalnya bentor dinas pasar yang keluarnya sore katanya. Tapi kalau bisa jam sore betul ya. Habis pasarnya kan kita tahu kan jam 2. Jam 2 itu kalau bisa sudah keluar karena ke TPA makan waktu ya. Tolong nanti jam 2 kita sepakati ya. Jam 2 bentor sudah mengisi ke mobil LH. Jam 3 perjalanan ke ladang panjang, oke lah jam 3 masih bisa lah dia sholat asar nanti ya. Oke, silakan jam 3 di Pak sampaikan kita akan membawa sampah yang ada di TPS. Jadi ngikis juga sampah di TPS. Karena kita mau tahu selama masing-masing dan melaporkan langsung kepada Pak Wakil Bupati ya. Persoalan ini kalau ada persoalan, kalau berjalan ya silakan ya. Tapi kalau ada persoalan berjalan. Misalnya gini, tadi dibayangkan oleh Pak Kabid terjadi diskomunikasi di lapangan. Itu alhamdulillah saya belum masuk. Kalau saya masuk udah saya pangkas orang-orang seperti itu tuh. Tidak benar itu kerjanya gitu ya. Kita ini kalau diberi tanggung jawab Nurjadid dan Muhammadiyah, kita akan pagar, baik itu pagar permanen maupun mau diterasi lokasinya, tolong estimasi ya. Kalau bisa saya akan anggarkan nanti di perubahan. Yang lokasi sekarang itu jangka menengah kedua, tapi terjadi perubahan. Sebatas mana nanti sepakati sama kawan-kawan ini. Kalau itu memang kita sepakati nanti tidak ketemu lokasi yang kita cari yang pertama tadi Pak Yanto ya. Jadi misalnya lokasi TPS yang bakal kita bedain ada. Jadi lokasi itulah yang kita rekonsiliasi supaya itu masyarakat nyaman membuangnya. Yang katanya tadi lumpur segala macam kita hilangin, kita masukkan di anggaran perubahan. Anggaran perubahannya nanti berapa? Silakan estimasi. Saya serahkan sepenuhnya nanti dari Pak Camat, Pak Lurah maupun Pak Yanto. Kami siap untuk menganggarkan itu dengan nanti persetujuan Pak Bupati. Ya, kita tidak mau di sini Pak Bojan selaku penanggung jawab penuh sama Pak Arfan. Mulai hari Senin kita sudah melaksanakan tugas itu. Kalau memang baru mau dipersiapkan perangkatnya kita pindahkan ke sini. Hari Selasa kita sepakati. Ya Pak Camat ya, Pak Kadi, Pak Kabid. Jadi itu kita bawa nanti kita nyekat jalan kita sebatas lokasi yang seenaknya masyarakat buang sampah itu kita sekat dan kita jaga ya. Tapi lokasi masuknya kita arahkan, tetap kita kasih masuk ya, gitu ya. Pasnya ya kawan-kawan ya. Sudah izin dari mana kemarin? Dapat izin? Belum. Organisasinya udah. Dari mana apanya? Ada semacam ormas ya. Ya Pak Bojan ya. Hari Minggu sampai tanggal 7 saya undang rekan-rekan, nanti kontak personnya silakan sama Pak Kabid ke kantor, kita sharing informasi ya. Oke ya, sepakat ya. Oke ya, makasih atas apa. Dari kita semua ya, untuk menyampaikan itu supaya ini sama-sama kita enak semua ya Pak Yanto ya. Segera nanti kalau yang Pak Yanto sibuk kita anggap saja mereka yang bekerja kita yang membiayai ya. Oke. 1, 2, 3. Ya lagi segini ya ini. Oke, semangat ya. 3. Oke, semangat bekerja. Selamat bekerja. Buangkan sampah dari di Bubuyang. Solusi. Slogannya. Udah Mas. Oke.
sebentar Pak ya. Izin Pak Kadis. Ya. Terkait kegiatan ini hari ini Ya. di Aula Kantor Camat Rimbo Bujang, ini kegiatan apa Pak? Ramai sekali Pak dan lengkap. Jelas, terima kasih kesempatan yang diberikan kami bersama seluruh jajaran pemerintah, baik itu Dinas Perindak, Pak Camat, Rimbo Bujang, dan seluruh lurah yang ada di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, dan seluruh tokoh masyarakat, baik itu Pak RT, Pak RW, dan juga ketua pasar, juga pemerhati sampah kompos organik hadir juga untuk mencari solusi bersama, di mana kita sama-sama mendengar, melihat bahwa sampah di TPS kita ini ya sudah sangat booming, sudah sangat banyak. Apapun yang dilakukan petugas kayaknya masih kondisi volumenya sangat banyak. Tentunya ini memerlukan seluruh daripada stakeholder yang berkepentingan ya terhadap permasalahan sampah ini. Makanya sesuai dengan perintah Pak Bupati yang suratnya ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati bahwa permasalahan sampah ini harus dicarikan solusi yang sesegera mungkin. Makanya pada hari ini kita mencarikan solusi yang sesegera mungkin itu. Ada solusi jangka pendek, nanti bisa dilihat dari berita acara. Salah satunya solusi jangka pendek, kita akan menugaskan jajaran kita, terutama Dinas Elahub dan Dinas Perindak, termasuk juga kecamatan dan lurah, melakukan uji petik masyarakat apapun atau juga ada badan hukum yang buang sampah di daerah TPS yang ada di wilayah Broto Agung yang selama ini tidak terkendali. Kita mau tahu nih sampah mana yang banyak. Kalau sampah itu nantinya banyaknya oleh orang pihak luar, dalam arti bukan oleh Broto Agung, kita akan ekspos nanti bersama-sama lagi. Nanti di posisi tanggal 5 hasil laporan dari kawan-kawan di lapangan nanti. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, dan tentu kita wajib mencarikan solusinya. Tentu solusi kedua jangka pendek, yang sampah-sampah yang katanya bau yang mewabah di sekitaran TPS, kita sudah sepakat dengan pihak Perindak. Nanti karena memang aktivitas pasarnya dilakukan pagi sampai dengan jam 2, jam 3 sampah dari dalam pasar akan ditunggu oleh pihak dari pengangkut Dinas Elahub, yaitu mobil-mobil dump truck yang biasa rutinitas bekerja nyisir, akan kita perintahkan nunggu sampah-sampah yang dibawa oleh pihak Dinas Pasar yang sampahnya berada di dalam pasar, dan nanti dimuat di TPS, dan di TPS langsung memuat ke TPA. Itu solusi hari ini jangka pendek. Untuk tempat sendiri belum ada Pak ya? Yang mana? Untuk tempat sendiri pindah atau apa dari tempat lain itu belum? jangka panjang. Jangka panjang Pak. Jangka panjang, karena memang mencari tempat sampah ini tidak semudah membalikkan ke telapak tangan. Lokasi kita semakin habis, dan kita harus melihat kondisi masyarakatnya ya. Jadi memang tempat pembuangan sampah ini kalau kita dapat bagusnya jauh dari pemukiman masyarakat. Kedepannya dan jangka panjang yang harus kita lakukan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.